Baik, selamat malam, Bacan. Di sini saya akan mempresentasikan OTS pemrograman web lanjut saya. Di sini ini adalah folder OTS saya yang sudah saya buat. Jadi beginilah strukturnya. Pertama-tama saya akan jalankan terlebih dahulu dan akan testing. Sebelum sebelum saya akan jelaskan kode-kodenya. Yang pertama kita nyalain dulu database-nya itu di SAMPP Control Panel. Kita nyalain MySQL-nya dan Apache. Oke, sudah nyala. Lalu kita jalankan app.js saya, node app.js, enter. Oke, server berjalan di HTTP localhost 3000. Kita langsung buka. Oke, yang pertama yang ditampilkan adalah halaman index HTML saya. Di sini, jadi localhost 3000 menampilkan halaman index HTML saya. Di sini ada navbar, lalu ada fitur. Fitur utamanya bisa manajemen data, pencarian informasi dosen dan juga keamanan data. Lalu tentangnya di sini sistem informasi data dosen membantu mengelola data dosen lebih efisien. Lalu di sini ada footer dan juga ada kontak. Nah, ini kita bisa login dengan mengklik button masuk ke sistem ataupun login. Kita coba pencet masuk ke sistem. Nah, di sini saya sudah sediain ya. Username-nya admin, passwordnya adalah admin 123. Kalau kita klik login, apakah masuk? Oke, ternyata udah masuk ke halaman dashboard HTML. Nah, ini adalah data-data dosen yang sudah saya masukkan ke database saya. Kita langsung saja coba di tambah dosen. Yang pertama, nomor induk. Kita coba asal aja, namanya alamat, nomor telepon. Kita simpan, apakah masuk? Oke, udah masuk ya di sini. Lalu kita coba button edit. Oke, di sini formnya sudah muncul di edit dosen. Kita edit misalkan dokter Regan. Alamat pangkal pinang. Kita coba. Oke, udah berubah ya. Udah berhasil diedit datanya. Lalu kita akan coba dihapus data. Ya, kita klik hapus, akan ada alert dari localhost. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita klik OK. Maka akan terhapus. Oke, semua buttonnya udah berjalan dengan baik. Sekarang di logout. Nah, ini saya menggunakan logout session ya. Jadi ini udah berhasil logout dari akun saya. Nah, jika saya mengakses menggunakan localhost 3000/dashboard HTML, itu saya akan ditampilkan message not login, dan saya akan disuruh login terlebih dahulu karena sessionnya tadi sudah saya logout. Jadi saya harus login lagi untuk masuk ke halaman dashboard HTML. Begitu untuk aplikasi saya sudah berjalan dengan cukup baik, dan sekarang saya akan jelaskan di bagian kode-kodenya. Yang pertama di sini ada folder config. Di folder config ini ada database JS. Ini adalah kode untuk membuat pool koneksi, atau ini adalah kode untuk connection ke database saya. Database saya di sini adalah db_campus. Dan di sini ada connection limit, di mana ini ada dia bisa mengelola sebanyak 10 koneksi sekaligus. Jadi ini adalah koneksinya. Lalu berikutnya ini ada folder protected. Nah, ini adalah kuncinya supaya kita nggak bisa akses ke dashboard HTML, jadi harus login dulu. Jadi dashboard HTML saya taruh di folder protected, dan di sini ada JS, dosen JS. Nah, di isi dari dosen JS ini adalah menangani load dosen data, pemuatan dosen, lalu juga edit, hapus, serta penambahan dan pengeditan. Ini adalah fungsi-fungsi untuk menampilkan, memuat, dan juga menghapus, mengedit data dosen.
Jadi eh, ya ini function-functionnya untuk hapus, delete, load yang di tabelnya. Lalu di sini di folder protected juga ada dashboard HTML. Ini HTML biasa, saya menggunakan Bootstrap dan custom CSS. Nah, ini kenapa saya masukin ke protected, supaya kayak tadi saya nggak bisa langsung masuk ke dashboard, harus login terlebih dahulu. Dari sini udah ada media queriesnya, ini udah responsif ya websitenya. Oke, lalu di folder public. Di folder public kita ada folder JS, di sini ada login JS, di mana ini kodenya menangani login form. Jadi dia menangani supaya kita nggak bisa login secara default, tapi dia ngambil username dan password yang user masukin. Lalu dia akan dikirimkan ke API outlogin dan akan dicek menggunakan fetch dengan metode post. Jika responnya benar, maka username disimpan ke local storage dan pengguna akan diarahkan ke dashboard. Jika tidak, maka akan tampil error message, dan jika terjadi kesalahan maka akan ditampilkan di konsol error. Itu untuk function di login JS. Lalu di folder public juga ada index HTML. Ini juga HTML biasa, menggunakan Bootstrap juga, dan sudah ada media queriesnya. Di sini juga ada section-sectionnya. Jadi ada about section tentang, terus ada feature section. Lalu di sini ada login HTML juga. Di halaman login, index HTML file HTML biasa menggunakan Bootstrap juga. Lalu di sini ada footer. Ini yang tampilkan alert message not login in, bisa kalau misalkan kita belum login. Lalu kita masuk ke folder roots. Nah, di root sendiri kita ada dua file, yaitu out.js dan docent.js. Out.js ini authentication, proses autentikasinya, di mana kode ini menangani login dan juga logout. Jadi pada saat kita mau login, ini di Out.js ini dia yang ngecek apakah username dan password kita sesuai dengan yang ada di database. Jika valid, maka sesinya akan dibuat. Lalu yang logout tadi juga ada di sini. Logout, dan kita akan diarahkan lagi ke halaman login HTML. Jika tidak berhasil login, maka akan ditampilkan database error. Atau ini kalau passwordnya salah, password salah. Kalau ini biasanya kalau database-nya belum dinyalain. Lalu di dosen.js ini merupakan kode yang menyediakan endpoint. Endpoint ini atau URL untuk menambah dan juga mengedit data dosen, mengambil, menambah, mengedit, dan menghapus data dosen berdasarkan ID, dengan respon JSON dan penanganan error. Jadi ini di kode ini dia menangani endpoint root. Misalnya endpoint ini untuk mengambil semua data dosen. Lalu ini mendapatkan data dosen berdasarkan ID. Lalu menambah data dosen, mengedit, menghapus, dan penanganan error menggunakan respon JSON. Jadi ini respon ini. Jadi dia akan nampilin kalau misalkan error di konsol log. Lalu app.js ini adalah file utama kita. Ini adalah aplikasi Express-nya, Express.js. Ini aplikasi utamanya.
Lalu ini ada middleware. Middleware session itu fungsinya untuk mengelola sesi pengguna. Kalau middleware checkout ini, cek autentikasi, itu fungsinya memastikan pengguna sudah login sebelum mengakses ke halaman tertentu. Jadi di sini dia yang cek apakah penggunanya sudah login atau belum. Lalu di sini ada, nah ini rute untuk file status untuk memerlukan autentikasi. Nah, di sini ini adalah kode yang dimana di sini kita cuma bisa mengakses folder protected dashboard HTML dan JS ketika kita sudah melakukan login. Lalu ini adalah ini ada kode buat jalanin servernya. Kita tinggal ketik node app.js untuk menjalankan servernya. Jadi intinya di app.js ini merupakan aplikasi Express yang menangani sessionnya, di mana rute tertentu dan file protected-nya hanya bisa diakses setelah login. Jadi ini file protected-nya bisa diakses setelah login doang. Middleware checkout-nya akan mengecek apakah kita sudah login dan belum, dan jika sudah, akan diarahkan ke dashboard HTML. Lalu aplikasi ini berjalan di server port 3000. Paling itu doang sih. Nah, ini kalau yang generate hash JS ini buat bycrypt. Jadi ini saya menggunakan modul bycrypt, di mana ini fungsinya untuk mendapatkan hash password. Jadi password hash tadi baru kita masukkan ke database, baru kita bisa akses di menu login. Kurang lebih begitu aja website saya. Kita coba lagi akses, misalkan slash dashboard. Oh, ini karena kita belum logout. Jadi kalau kita logout dulu, kita coba lagi. Kalau kita misalkan mau ke dashboard, itu pasti nggak bisa karena kita sudah logout. Jadi sessionnya mau ngecek, karena kita belum login, kita nggak bisa masuk ke dashboard, kita harus ke login dulu. Kita klik login, kita akan masuk. Tadi fungsinya udah berjalan semua. Dan kita klik logout, kita pencet ini akan kembali ke indeks HTML saya. Oke, sekian presentasi UTS dari saya. Jika ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Terima kasih semuanya.